Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi pada pertemuan kali ini. Kita akan coba membahas KD18, yaitu teknik penanaman tanaman sayuran dengan subpokok bahasan penyiapan bibit tanaman. Gimana kabar kalian semua? Semoga tetap sehat dan selalu mentaati protokol COVID-19. Baiklah, pertemuan kali ini kita mulai saja, yaitu tentang penyiapan bibit tanaman sayuran. Penyiapan bibit tanaman sayuran yang harus kita perhatikan yaitu ada dua. Yang pertama, sebelum kita melakukan penyemaian, kita buat dulu naungannya atau rumah pembibitan. Kenapa kita harus membuat naungan atau rumah pembibitan? Karena rumah pembibitan ini bertujuan untuk melindungi bibit tanaman yang masih muda dari terik sinar matahari, air hujan, dan serangan hama dan penyakit. Jadi tujuan utama pembuatan naungan atau rumah pembibitan ini karena bibit itu masih dalam kondisi kecil sehingga tidak tahan terhadap terik sinar matahari ataupun terpaan air hujan. Sehingga tujuannya itu adalah untuk melindungi tanaman yang masih muda. Kemudian seberapa luas kita dalam membuat naungan atau rumah pembibitan? Untuk membuat naungan atau rumah pembibitan itu kita buat biasanya adalah luas tempat pembibitannya adalah kurang 1% dari luas lahan penanaman. Jadi contoh kalau kita misalkan menanam tanaman cabai pada lahan seluas 1 hektar, maka untuk rumah pembibitannya atau naungannya itu adalah kurang dari 100 meter persegi. Ya, jadi hanya 1%-nya saja, bahkan kurang dari 1%. Ya. Kemudian yang kedua adalah komposisi media semai. Ini yang penting juga harus kalian perhatikan karena media ini akan menjadi tempat tumbuhnya atau tempat berkecambahnya benih. Komposisi media semai terdiri dari tanah dan pupuk kandang atau kompos. Ini biasanya atau biasa ditambahkan pasir. Tetapi kalau tidak ada pasirnya kita pakai tanah dan pupuk kandang saja dengan komposisi atau dengan perbandingan 1:1. Kemudian kenapa kita harus menambahkan pupuk kandang atau kompos? Penambahan pupuk kandang atau kompos ini bertujuan untuk menyediakan unsur hara makro dan mikro dan memperbaiki struktur tanah. Dalam arti struktur tanah di sini struktur tanah yang dipakai dalam pesemaian. Contoh misalnya kita mau adanya tanah yang liat, tanah yang tidak gembur, itu dengan menambahkan pupuk kandang atau kompos itu bisa memperbaiki atau bisa menjadikan tanah tersebut tidak terlalu padat. Ya. Jadi makanya pada kegiatan pesemaian biasanya kita tidak melakukan pemupukan, terutama pemupukan akar, karena unsur haranya sudah disediakan oleh pupuk kandang ataupun kompos. Di sini ada beberapa bentuk naungan. Ya, yang pertama itu adalah naungan seperti ini atau setengah lingkaran. Ya, nanti di atasnya itu diberi sungkup plastik transparan, kemudian ininya dalam bentuk bedengan dan samping-sampingnya diberi bila bambu supaya kalau kita meletakkan polybag pesemaian atau pembibitan itu tidak jatuh. Ya. Kemudian yang kedua adalah bentuk seperti ini, ya. Ini dibuat balai-balai, kemudian baru persemaiannya di sini. Bentuk yang ketiga hampir sama dengan bentuk yang kedua atau sama dengan bentuk yang kedua, dibuat balai dulu, kemudian itu ada tempat persemaiannya. Kemudian bentuk berikutnya ini kombinasi dari 1 dan 2, yaitu bentuk balai, kemudian diberi naungan setengah lingkaran, dan berikutnya adalah bentuk seperti ini langsung, tapi bukan bentuk bedengan. Ini biasanya adalah pembibitan dengan menggunakan polybag. Kemudian berikutnya seperti ini. Jadi kalau yang tadi itu biasanya atapnya menggunakan
plastik transparan bentuk seperti ini, itu seperti pernah kalian pelajari di kelas 11, itu bentuk rumah, ada atap miring. Atapnya bisa menggunakan plastik transparan, bisa menggunakan ijuk, atau bisa menggunakan paranet ya. Di sini yang tinggi itu mengarah ke timur dan yang pendek itu mengarah ke barat. Kemudian di sini penyemaian benih. Penyemaian benih itu langkah pertama yang harus kita lakukan adalah perlakuan benih. Ini juga sudah kalian pelajari di kelas 11, banyak perlakuan benih yang dilakukan. Di sini saya hanya akan menyebutkan beberapa saja, karena ini khususnya untuk perlakuan benih tanaman cabai. Yang pertama adalah perendaman di air hangat. Ya. Jadi di sini perendaman di air hangat selama lebih kurang 4-6 jam. Jadi kita rendam minimalnya 4 jam ya sampai 6 jam. Kemudian yang kedua adalah perendaman dalam larutan fungisida dan bakterisida. Tentu saja kalau perendaman dalam larutan fungisida dan bakterisida adalah untuk mencegah serangan jamur dengan serangan bakteri. Biasanya dosisnya adalah 1,2 sampai 2 gram per liter. Ini juga perendamannya sama selama kurang lebih 4 sampai 6 jam. Kemudian pengadukan benih dengan fungisida dan bakterisida. Kalau yang pertama dan kedua ini perendaman secara basah. Jadi kita menggunakan larutan baik air hangat ataupun larutan fungisida. Tetapi untuk yang ketiga ini adalah perlakuan benih secara kering. Jadi pengadukan benih dengan fungisida dan bakterisida. Di sini caranya biasanya adalah benih yang ada di kemasan, ya, misalkan tanaman cabai itu kan ada di kemasan, kita buka. Kemudian kita masukkan fungisida atau bakterisida itu sepucuk sendok teh ya, masukkan ke situ. Kemudian tutup lagi, kemudian kita kocok supaya fungisida atau bakterisidanya menempel merata di benih. Langsung kita buka dan langsung kita bisa semai. Kelemahan dari perendaman secara basah ini nanti benihnya harus kita tiriskan dulu supaya tidak menempel ya. Di sini kelemahannya itu benih-benihnya pada menempel sehingga pas kita taburkan itu kurang efektif. Tapi kalau yang ketiga, pengadukan benih dengan fungisida, ini karena kondisinya kering sehingga bisa kita langsung semaikan dan benihnya tidak saling menempel. Kemudian sistem persemaian. Di sini sistem persemaian ada beberapa macam. Ini juga sudah kalian pelajari di kelas 11, yaitu yang pertama persemaian di bedengan. Jadi kita menyemai langsung di lahan dalam bentuk bedengan. Kemudian persemaian di wadah. Persemaian di wadah ini tergantung wadahnya mau menggunakan apa, misalkan di baki, di tray ataupun di pot-pot kecil ya. Jadi ini hanya wadah tempatnya saja. Kemudian yang ketiga adalah persemaian langsung di polik. Kalau yang persemaian di bedengan atau biasanya kalau persemaian di bedengan itu tanpa penyapihan. Kalau persemaian di wadah itu biasanya dilakukan penyapihan, tapi persemaian langsung ini langsung di polybag sehingga tidak ada proses penyapihan. Kemudian pemeliharaan pembibitan. Yang pertama adalah penyiraman. Penyiraman ini bertujuan untuk menjaga kelembaban media persemaian, karena benih atau benih yang kita semai itu untuk berkecambah memerlukan kelembaban yang cukup. Kalau kelembabannya kurang, maka pertumbuhan perkecambahannya akan terganggu sehingga harus kita jaga. Kemudian penyulaman. Dalam arti penyulaman ini misalkan kita menyemai benih cabai dalam 1 minggu, itu ada beberapa yang tidak tumbuh, maka kita beri lagi benihnya ya, atau kita taruh lagi benihnya itu
salah satu bentuk penyulaman dalam pesemaian. Kemudian yang ketiga adalah pemupukan. Di sini pemupukan itu biasanya pada pesemaian tidak diperlukan karena tadi sudah diberi kompos sebagai tambahan unsur hara baik makro ataupun mikro. Terutama pupuk akar itu biasanya tidak diberikan. Tetapi kalau kita harus memupuk pada pembibitan, biasanya menggunakan pupuk daun, yaitu dengan cara disemprotkan. Mungkin setelah umur 1 minggu atau 2 minggu kita lakukan pemupukan dengan pupuk daun. Kemudian yang keempat adalah pengendalian hama dan penyakit. Tetap walaupun kita namanya pesemaian, kita harus tetap memonitoring apakah ada hama dan penyakit. Kalau ada harus kita kendalikan atau harus kita monitoring terus supaya bibitnya tidak terkena hama dan penyakit. Pembukaan sungkup. Kalau kita misalkan melakukan penyemaiannya menggunakan sistem setengah lingkaran, ya, yang sungkupnya bisa kita buka tutup, maka dalam melakukan penyemaian itu setelah umur 1 minggu, ya 1 minggu atau 2 minggu, maka sungkupnya harus kita buka tutup. Ya, contoh misalkan umur 1 minggu atau 2 minggu, pagi kita buka sungkupnya sampai jam 10, nanti setelah jam 10 kita tutup lagi, ya nanti sore bisa kita buka lagi dan malam kita tutup lagi. Kenapa seperti itu? Karena misalnya tanaman yang masih kecil itu untuk cahaya matahari yang berlebih itu tidak kuat, sehingga jam 10 itu sudah kita tutup, ya. Kemudian tujuannya juga untuk pembukaan sungkup ini kita melatih tanaman untuk beradaptasi dengan cahaya matahari. Contoh misalkan kita akan memindahkan tanaman 1 minggu kemudian ke lahan, maka itu harus kita biasakan. Tadinya dari jam 10 kita tambah menjadi jam 11, kita tambah menjadi jam 12, sehingga nanti kalau kita pindahkan ke lahan, bibit itu sudah beradaptasi dengan cahaya matahari. Kemudian yang keenam adalah seleksi bibit. Selama monitoring pembibitan atau tempat pembibitan itu kita harus seleksi bibit-bibit yang tidak sehat, bibit-bibit yang pertumbuhannya cacat, bibit-bibit yang tidak bagus itu harus kita buang. Itu salah satu seleksi bibit, ya. Kemudian kalau untuk cabai kisarannya adalah 2-3 minggu itu bibit sudah siap untuk pindah tanam, ya. Dari 3-4 minggu itu harus sudah siap tanam. Jadi kalau pada tanaman cabai itu biasanya 2 minggu pesemaian, 1 minggu adalah penyapihan, dan minggu keempat, ya, atau minggu ketiganya itu sudah siap pindah tanam. Bagaimana bibit yang siap untuk pindah tanam? Tentunya ada kriteria yang harus kalian pahami. Yang pertama itu adalah sehat, tidak terkena hama dan penyakit. Ya, jadi di sini bibitnya harus sehat. Makanya kenapa dalam rumah pembibitan itu harus selalu dimonitoring dan harus diseleksi bibitnya. Kemudian batangnya lurus, ya, jadi diusahakan cari bibit yang batangnya lurus, yang pertumbuhannya normal. Kemudian yang ketiga adalah perakaran baik. Bagaimana untuk melihat perakaran yang baik? Kita lihat saja bagian atasnya. Kalau bagian atasnya pertumbuhannya bagus, maka perakarannya juga bagus, ya. Kemudian yang keempat, ini untuk tanaman cabai biasanya adalah memiliki 3-4 daun. Di sini daun sejati, ya, 3-4-nya itu daun sejati. Ini 1, 2, ini 3 di pucuknya. Kalau ini adalah masih daun kotiledon, ya.
Kemudian umurnya biasanya untuk tanaman cabai ini umur kurang lebih 18-21 hari setelah semai. Ini relatif ya. Ini umur seperti ini kalau di dataran rendah. Kalau di dataran tinggi bisa umur 21-24 hari setelah semai. Kemudian kita seleksi bibit yang ukurannya seragam. Ya, kenapa harus seragam? Supaya pertumbuhan di lahannya itu perkembangannya seragam juga. Itu saja untuk pertemuan kali ini. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kalian tugas praktek menanam tanaman cabai di rumah atau tugas praktek mandiri. Sekian saja, tetap jaga kesehatan dan tetap selalu bahagia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.